Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Dinsos, jumpa lagi di podcast Dinsos. Tentunya berkolaborasi dengan Ide Podcast Korpri Kota Depok. Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu? Oke, sahabat Dinsos, kali ini kita akan membahas terkait strategi optimalisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui suatu inovasi, yaitu belimbing manis. Nah, apa sih belimbing manis itu? Apakah semanis buahnya gitu ya? Nah, kita langsung aja bahas tuntas tentang belimbing manis ini dengan pakarnya sudah hadir di hadapan saya, narasumber kita, Kepala Dinas Sosial Kota Depok, Dr. Devi Mariori Mkes. Assalamualaikum Dr. Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dinda, Apa kabar? Alhamdulillah baik. Dokter sehat, Dok? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik, langsung saja ya, Dok. Siap. Iya, tadi saya sudah spill ke sahabat Dinsos semuanya kalau ada yang namanya belimbing manis nih, Dok. Aduh, bagus banget ya namanya sahabat Dinsos. Nah, apa sih, Dok? Boleh diinformasikan ke sahabat Dinsos semuanya, apa sih belimbing manis itu? Ya, terima kasih Mbak Dinda. Belimbing manis semanis rasanya. Oke. Belimbing manis itu merupakan sebuah akronim. Akronim tapi nggak akronim banget ya. Iya. Belimbing manis akronimnya bersinergi lintas instansi mensejahterakan masyarakat miskin. Oke, Dok, belimbing manis. Nah, apa sih, Dok, latar belakangnya Dinas Sosial membuat inovasi belimbing manis? Ya, seperti saya sudah sampaikan di awal tadi bahwa belimbing manis itu merupakan sebuah akronim ya Mbak Dinda ya. Nah ini belimbing kita tahu ya, masyarakat Kota Depok tahu bahwa itu ikon Kota Depok. Betul. Nah kami menggagas nama belimbing manis itu karena memang dari akronimnya bahwa bersinergi lintas instansi mensejahterakan masyarakat miskin. Walaupun kami lihat bahwa di Kota Depok itu angka kemiskinan sudah terendah se-Jawa Barat betul. ya, keempat terendah bahkan di Indonesia. Oh, Masya Ya. Allah. Namun data menunjukkan bahwa permohonan bantuan sosial setiap tahun itu ke dinas sosial itu selalu meningkat. Meningkatnya bukan meningkat sedikit tapi meningkatnya banyak, meningkat tajam dari tahun 2022 ke 2023 lebih dari 100% peningkatannya. Ada apa gitu ya. Nah, kalau dilihat dari jumlah jiwa yang miskin itu kita konversikan 2,3 itu sebanyak 61.950 jiwa. Cukup banyak. Betul. Karena penduduk Kota Depok itu cukup banyak, 2,1 juta jiwa ya. Jadi kalau dibandingkan dengan daerah lain yang tinggi angka kemiskinannya ada 8%, 9%. Nah, angka Depok itu cukup banyak kalau dibandingkan dengan daerah lain. Betul. Dan ya, walaupun kita termasuk terendah secara persentase, namun dilihat dengan kebutuhan akan bansos itu ini perlu kita sikapi. Ada apa? Kenapa? Nah, setelah kami menelusuri apa, ternyata kami melihat adanya kolaborasi yang harus dieratkan Betul. antar lintas perangkat dinas yang terkait. Nah, dalam hal ini Depok punya program unggulan janji wali kota, salah satunya program KDS, Kartu Depok Sejahtera. Dalam program KDS yang ada 7 manfaat itu beberapa OPD atau perangkat dinas terkait yang terlibat dalam hal pemberian bantuan sosialnya. Ada anggaran dari dinas terkait dan itu selama ini masih berkolaborasi dengan dinas sosial, namun
belum ada ikatan kolaborasi yang dituangkan dalam kesepakatan bersama. Nah, kami merasa perlu untuk agar dinas terkait menggunakan data yang sama, karena data itu bermacam-macam. Ada P3KE, ada DTKS, dan bahkan kita sudah memberikan DTKS juga sebagai rekomendasi. Masih ada yang belum optimal dalam penggunaan DTKS dalam pemberian bansos. Nah, supaya bansos ini tepat sasaran di Kota Depok, diterima oleh benar-benar orang miskin dan yang tidak berhak menerima, tidak menerimanya, sehingga kami perlu membuat sebuah kolaborasi dengan perangkat dinas terkait dalam penggunaan satu data. Nah, selama ini kolaborasi atau pertukaran data, komunikasi data dengan perangkat dinas terkait masih terkendala dengan sebuah sistem. Kami belum punya sebuah sistem yang mengintegrasikan antar OPD dengan dinas sosial. Nah, itu dilakukan masih secara klasikal, manual, lewat surat gitu ya, lewat teman kerja, lewat email. Nah, melalui Blimbing Manis ini kita akan mengelaborasi sebuah aplikasi yang merupakan penambahan fitur, pengembangan dari aplikasi yang sudah ada. Kemudian kita akan membuat sebuah komitmen bersama, kesepakatan bersama antar perangkat dinas, di mana di dalamnya kita mengatakan bahwa kita siap untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara bersama-sama untuk mensejahterakan masyarakat Kota Depok dan menggunakan satu data yang sudah diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Sosial. Kemudian kita membuat regulasi yang mengatur tata cara penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi lintas perangkat dinas gitu. Dan kita juga melakukan penguatan di puskesmas yang sudah ada. Kita membuat standar operasional prosedur mulai dari level puskesmas untuk setiap pelayanan yang dilakukan sampai ke level tingkat kota. Kita benahi sehingga Belimbing Manis itu merupakan sebuah terobosan atau inovasi yang dapat memudahkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui sebuah pelayanan terpadu yang dilakukan antara dinas sosial dan perangkat dinas terkait serta pihak-pihak terkait lainnya. Luar biasa. Jadi Belimbing Manis ini salah satu terobosan dari Dinas Sosial untuk memecahkan masalah-masalah di masyarakat, masalah sosial di masyarakat, begitu ya, Dok ya? Betul, Mbak. Oke. Nah, bagaimana sih masyarakat bisa mengakses bantuan-bantuan atau layanan yang diberikan oleh Dinas Sosial ini, Dok? Ya. Saya melihat perlu sekali sinergi yang kuat antara masyarakat dan pemerintah daerah. Melalui Belimbing Manis ini, sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya berharap pelayanan publik untuk mengakses layanan bantuan sosial lebih mudah. Selain menggunakan aplikasi yang selama ini kami gunakan, yaitu Sitpas, juga kita mengupayakan mendekatkan pelayanan sosial ke masyarakat melalui puskesmas yang ada di kelurahan. Selain itu, perlu juga kita menekankan monitoring kepada petugas lapangan saat kita juga menjadi hal yang penting yang dapat diukur melalui inovasi Belimbing Manis ini yang ada di Sitpas Kota Depok. Oke, jadi ada di Sitpas gitu ya, Dok. Ya. Boleh, Dok, dijelaskan sedikit ke sahabat Dinsos apa sih aplikasi Sitpas itu gitu? Ya. Aplikasi Sitpas adalah sistem terintegrasi pelayanan sosial. Nah, aplikasi ini digunakan oleh petugas lapangan kami untuk memverifikasi dan memvalidasi masyarakat miskin yang mengajukan bantuan sosial maupun yang selama ini ada di DTKS untuk memvalidasinya ke lapangan, datang langsung ke lapangan menggunakan aplikasi ini melalui Android masing-masing di petugas lapangan kami.
Oke, jadi petugas lapangan yang punya aplikasi tersebut begitu ya dok, untuk mendata masyarakat gitu. Nah, tadi sudah di-spill sama dokter Devi kalau ada Puskesos. Ya. Oke, betul ya dok. Puskesos itu adanya di mana dok? Gitu. Jadi puskesmas itu ada sewajarnya ada di setiap kelurahan. Oke. Dan itu adalah perpanjangan tangan dari dinas sosial yang merupakan salah satu potensial sumber kesejahteraan sosial kami yang membantu kami di lapangan berupa sebuah wadah yang ada di kelurahan untuk menyelesaikan semua permasalahan, menampung dan menyelesaikan semua permasalahan sosial yang ada di setiap kelurahan. Jadi masyarakat bisa datang mengakses langsung ke puskesmas, kemudian mengadukan atau meminta informasi apa-apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat rentan miskin dan masyarakat miskin yang membutuhkan layanan kesejahteraan sosial. Oke, baik. Jadi adanya di kelurahan di Kota Kelurahan. Depok. Saat ini masih Oke. 22 puskesmas Oke. yang ada di Kota Depok. Rencana di tahun 2025 kita akan menambah sebanyak 44 puskesmas lagi. Oh, jadi seluruh kelurahan ya dok. Siap ya. Boleh nih dok dikasih tahu ke sahabat Dinsos semuanya di kelurahan mana aja yang sudah punya Puskesos. Ya, saya sampaikan tadi bahwa ada 22 kelurahan yang sudah mempunyai puskesmas, di antaranya Kelurahan Pondok Cina, Kelurahan Tanah Baru, Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kelurahan Bakti Jaya, Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Cilodong, Kelurahan Duren Seribu, Kelurahan Grogol, Kelurahan Cilangkap, Kelurahan Pengasinan, Kelurahan Mekarsari, Kelurahan Pancoran Mas, Kelurahan Cimpaen, Kelurahan Tapos, Kelurahan Tugu, Kelurahan Pondok Jaya, Kelurahan Kapan Jaya Baru, Kelurahan Serua, Kelurahan Bedahan, Kelurahan Cinere, dan Kelurahan Limo. Oke, jadi 22 kelurahan pada tahun 2024 ini ya dok. Ya. Semoga di 2025 63 kelurahan semuanya ada Puskesos gitu ya dok. Jadi masyarakat bisa lebih mudah mengakses pelayanan. Nah, untuk Puskesos sendiri itu layanan apa aja sih dok yang dilayani di Puskesos? Ya. Intinya puskesmas itu saya sampaikan tadi bahwa merupakan perpanjangan tangan dari Oke. pelayanan dinas sosial. Jadi miniaturnya dinas sosial di lapangan, di kelurahan, sehingga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial tidak harus lagi datang ke tingkat kota. Betul. Berbagai pelayanan yang ada di di puskesmas, diantaranya pengaduan-pengaduan terkait dengan bansosnya, misalnya mereka merasa miskin tapi tidak mendapatkan bansos, atau tiba-tiba bansosnya terputus, atau kartu KDS-nya tidak aktif, atau kartu Indonesia Sehatnya tidak aktif, Oke. bisa berurusan atau datang ke puskesmas untuk mencari tahu dan menindaklanjuti agar permasalahannya dapat dibantu oleh petugas puskesmas. Oke. Bila mana permasalahannya tidak bisa diselesaikan di puskesmas, sehingga petugas puskesmas dapat merujuk ke level kota, dan ini kami melalui Belimbing Manis ini salah satunya menambah fitur menambah fitur Sitpas, aplikasi yang sudah ada, sehingga adanya integrasi antara puskesmas dengan tingkat kota melalui sebuah sistem. Kemudian apabila memang di tingkat kota itu harus dirujuk lagi ke OPD terkait, nah itu akan ada operator yang akan membantu menyelesaikan dan akan menfeedback kembali kepada sumber dari pertanyaan tersebut dari masyarakat yang berada di salah satu puskesmas itu. Oke, jadi Puskesos ini sangat membantu sekali masyarakat
untuk bertanya gitu ya terkait permasalahan sosialnya tadi yang Dokter Devi sebutkan. Jadi sahabat Dinsos boleh mengunjungi kelurahan terdekat untuk konsultasi masalah sosial ya yang disebutkan Dokter Devi tadi ya. Baik, tentu saja dalam perjalanannya Puskesos ini butuh pengawasan begitu ya Dok dari tingkat kota begitu. Nah itu bagaimana Dok mekanisme monefnya, monitoring dan evaluasi? Ya, secara kelembagaan maupun personal kami melakukan evaluasi menyeluruh dan kami melakukan pergantian petugas Puskesos apabila memang dirasa perlu dan kami ada pertemuan rutin dengan petugas-petugas Puskesos yang terdiri dari fasilitator, kemudian ada back office dan front office yang bertugas di Puskesos. Sementara fasilitator tugasnya mobile, dia akan mengunjungi untuk memverifikasi dan memvalidasi rumah keluarga penerima manfaat atau yang permohonan permintaan bantuan untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Oke, jadi rutin dilakukan monitoring dan evaluasi begitu ya Dok? Iya, rutin. Dilakukan sebulan sekali atau setahun sekali oleh tingkat kota Dok? Iya, setiap bulan kita menerima laporan secara tertulis. Kemudian pertemuan evaluasi tidak kita laksanakan sebulan, namun per 3 bulan kita akan memfeedbackkan kembali laporan bulanan yang mereka kasihkan ke kita. Ya baik, tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Devi ada yang namanya SITPAS, Sistem Terintegrasi Pelayanan Sosial, yang tentunya telah di-upgrade oleh inovasi Belimbing Manis itu sendiri gitu ya Dok. Nah boleh Dok diceritakan update apa sih untuk peningkatan pelayanan publik, seperti apa yang dilakukan terobosan oleh Dinas Sosial? Ya, terima kasih Mbak Dinda. Melalui Belimbing Manis ini kita memang melakukan berbagai terobosan. Di antaranya kita mengupgrade atau mengembangkan sistem informasi terintegrasi pelayanan sosial yang sudah ada selama ini di Dinas Sosial. Selama ini SITPAS yang dikatakan sistem terintegrasi tadi namanya SITPAS, kita hanya gunakan untuk memverifikasi dan memvalidasi DTKS dengan datang ke rumah home visit dan kita mencocokkan dengan parameter kemiskinan Kota Depok menggunakan aplikasi tersebut. Dan dalam Belimbing Manis ini kami mengembangkan sistem itu sehingga kita melalui SITPAS yang sudah dikembangkan itu kita akan bisa melakukan layanan penerbitan SJP pada proses aktivasi KIS melalui program OHC. Kemudian kita dapat melakukan cek status DTKS. Jadi masyarakat yang ingin mengetahui status DTKS-nya bisa mendatangi Puskesos dan itu dapat kita cek status DTKS melalui sistem tersebut. Kemudian pengaduan masyarakat juga dapat diakses melalui sistem tersebut. Kemudian layanan informasi yang ada di Dinas Sosial juga bisa dicari atau dilihat di aplikasi tersebut apa saja layanan yang ada di Dinas Sosial, kemudian persyaratannya, dan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dilontarkan dan bisa dijawab oleh sistem tersebut secara sistematis, secara otomatis ya. Kemudian juga akan dilayani juga oleh operator-operator kami, juga layanan santunan kematian bisa dilayani melalui sistem tersebut serta fasilitasi data antar OPD. Di era satu data ini, Dinsos salah satu OPD yang terdepan ini Dok untuk aplikasi dan sebagainya. Nah, apa itu Dok? Fasilitasi lintas data antar OPD. Iya betul, saat ini mungkin bisa dikatakan seperti itu. Layanan fasilitasi lintas data antar OPD menjadi penting karena layanan satu data ini menjadi kebutuhan keamanan data sebagaimana Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Pekerjaan besar ini haruslah disadari banyak pihak bahwa kita harus bersinergi dan berkolaborasi dalam
menetapkan satu data untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial antar kementerian, lembaga, dan OPD terkait. Oke, jadi harus berkolaborasi dan bersinergi dengan lintas sektor begitu ya dok Lintas ya. OPD. Lintas OPD Lintas juga. perangkat dinas. Oke, jadi banyak yang terlibat begitu ya dok. Nah, kolaborasi dan sinergi seperti apa nih ya dok yang sudah diinisiasi oleh dinas sosial? Ya, selama ini memang tugas dinas sosial lah yang untuk memastikan keberadaan atau memvalidasi data-data tersebut. Data tersebut bisa berasal dari beberapa lintas perangkat dinas yang selama ini kita sudah kolaborasi, namun kami masih merasa diperlukan sebuah kesepakatan atau komitmen bersama dalam menggunakan satu data. Contohnya, permintaan pemadanan data dari beberapa dinas yang terkait dengan bansos di Kota Depok, diantaranya untuk data bansos RTLH, data dari Dinas Perumahan dan Pemukiman untuk memverifikasi dan memvalidasi data calon penerima bansos RTLH dari APBD Kota Depok, atau juga dari Disperindak, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, yang juga selama ini membutuhkan data yang sudah terverifikasi atau terpadankan dengan DTKS bagi peserta untuk melaksanakan bazar atau pasar murah, atau juga dari Dinas Tenaga Kerja dalam meminta pemadanan data dari calon penerima pelatihan kerja. Kerjasama pemadanan data ini harus dipayungi dengan dasar hukum minimal perwal. Melalui Belimbing Manis ini kami menguatkan antar OPD, kami melakukan kesepakatan bersama dalam penggunaan satu data dan menguatkan dengan regulasi sinergitas lintas instansi yang dihidupkan terutama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kami membuat perwal terkait dengan tata cara penyelenggaraan kesejahteraan sosial antar OPD terkait dengan bansos yang akan dikucurkan oleh Dinas Sosial Kota Depok. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Devi terkait latar belakang kenapa sih dicetuskannya Belimbing Manis ini oleh Dinas Sosial. Tentunya banyak sekali manfaatnya yang dirasakan. Nah, kalau manfaat untuk masyarakat Kota Depok sendiri itu apa aja sih dok? Ya, dengan adanya Belimbing Manis ini kami berharap dan masyarakat pasti akan merasakan semakin dekatnya pelayanan dinas sosial atau pelayanan kesejahteraan sosial dengan masyarakat. Belimbing Manis menghadirkan layanan lebih dekat dengan masyarakat, yaitu dengan puskesmas yang hadir di semua kelurahan untuk melayani kebutuhan, informasi, dan pengajuan layanan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian layanan akan semakin mudah dengan Belimbing Manis menghadirkan layanan sosial yang terdigitalisasi, yang diakses mudah langsung oleh masyarakat. Masyarakat bisa mengakses langsung lewat Android, kemudian bisa datang langsung ke puskesmas yang terintegrasi digitalisasi dengan tingkat kota dan perangkat dinas terkait. Semakin terukur, setiap pelayanan tercatat dalam data pelayanan kesejahteraan sosial dengan jangka waktu pelayanan yang terukur. Oke, luar biasa sekali. Jadi banyak sekali manfaatnya untuk masyarakat ya. Jadi semakin dekat dengan masyarakat, semakin mudah dan juga semakin terukur. Wah, keren sekali ini Belimbing Manis. Oke, Dokter Devi, pertanyaan terakhir ya, Dok. Apa sih harapan ke depannya terkait telah dilaksanakannya inovasi Belimbing Manis ini? Ya, saya berharap inovasi Belimbing Manis ini setidaknya akan dapat menghadirkan 3 hal, yakni yang pertama terciptanya sinergitas lintas perangkat dinas dalam hal data kemiskinan.
kemudian meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial di puskesmas kelurahan, dan menurunnya angka kemiskinan di Kota Depok, sehingga tercapainya visi Kota Depok menuju Kota Depok yang maju, berbudaya, dan sejahtera. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Dr. Devi Sama-sama, Mbak sudah Dinda. hadir di podcast Dinsos. Sudah banyak sekali informasi yang diberikan oleh Dr. Devi terkait dengan pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Depok. Oke, sebelum kita tutup nih Dok, boleh kita suarakan dulu nih jargonnya Dinsos Kota Depok. Dinsos Kota Depok bisa berusaha mencari informasi yang solutif dan amanah. Sebentar lagi Lebaran Haji. Cakep, Pergi ke pasar bareng De Anis. cakep. Kami dari Kota Depok Kahiji menghadirkan inovasi Beliming Manis. Yeay. Duduk ngedeprok sambil makan duren. Cakep. Dinsos Kota Depok emang paling keren. Yeay. Oke, terima kasih sahabat Dinsos sudah menyaksikan podcast Dinsos episode kali ini. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu?